Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Erika Devi Udayanti, Eskom MCS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir UAS kami di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, yaitu di sini kami membuat sebuah dashboard SPK dengan metode yang kami pilih, yaitu metode SAW. Untuk studi kasus yang kami ambil yaitu terkait penilaian karyawan terbaik suatu perusahaan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Duki Adi Mahendra dengan NIM A12 2023 06985. Perkenalkan, nama saya Osasuna dengan nomor NIM A12 2023 07018. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya terlebih dahulu, di mana penilaian kinerja karyawan merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM suatu perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis, seperti promosi, pemberian bonus atau gaji karyawan, atau pengembangan karir karyawan tersebut. Perusahaan memiliki data karyawan berdasarkan berbagai kriteria, namun penilaian manual cenderung memakan waktu yang lebih lama dan tidak objektif. Dari masalah tersebut, di sini kami berencana untuk membuat sebuah dashboard SPK untuk mengatasi masalah yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan metode SAW yang objektif dan efisien. Untuk tujuan dari proyek akhir ini, yang pertama, di sini kami mengembangkan dashboard SPK berbasis metode SAW untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan efisien. Yang kedua, di sini kami menyediakan fitur interaktif seperti filter departemen dan pengaturan bobot kriteria untuk mendukung keputusan strategis SDM. Selanjutnya, manfaat dari proyek akhir ini yang pertama ialah di arah kami itu dashboard dapat menyediakan penilaian berbasis data yang transparan serta dapat mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, proses peringkat dan analisis diotomatisasi sehingga dapat menghemat waktu manajer dalam mengevaluasi karyawan. Yang ketiga, pengguna dapat menyesuaikan bobot kriteria sesuai prioritas perusahaan, seperti lebih menekankan pada keterlibatan atau produktivitas karyawan dalam sebuah proyek yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya ada metode SPK yang kami gunakan, di mana di sini kami menggunakan metode SPK yaitu metode Simple Addictive Weighting atau metode SAW. Tetapi di sini kami menggunakan metode dengan pendekatan Taherdos, jadi bukan metode SAW yang pendekatan umum gitu. Jadi ada pendekatan khususnya gitu. Kemudian SAW menghitung skor akhir dengan menjumlahkan nilai alternatif yang telah dinormalisasi ke dalam jenis kriteria benefit dan cost dan dikalikan dengan bobot kriterianya. Metode ini kami pilih karena kami rasa itu lebih sederhana, transparan, serta cocok untuk data kuantitatif, sehingga dapat membantu menghasilkan peringkat karyawan secara objektif dan efisien. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan manualnya dengan menggunakan metode SAW-nya, di mana untuk langkah pertama yang kami lakukan ialah dengan menentukan kriteria terlebih dahulu. Jadi di sini kami menentukan ada 4 kriteria utama, yang dimana ada kriteria engagement survey atau engagement survey ini tuh mengukur sejauh mana karyawan terlibat secara emosional dan berkomitmen terhadap pekerjaannya di perusahaan. Kemudian ada employee satisfaction yang dimana ini tuh buat menilai tingkat kepuasan karyawan terhadap lingkungan kerja, kebijakan perusahaan, dan keseimbangan kerja. Kemudian yang ketiga ada special project count, yang dimana ini adalah jumlah proyek khusus yang dikerjakan oleh setiap karyawan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1 tahunan gitu. Yang terakhir ada absensi atau ketidakhadiran karyawan gitu atau izin gitu. Dan di sini kami inisialisasi menjadi C1 hingga C4. Setelah menentukan kriteria yang diperlukan, di sini kami mulai melakukan penentuan bobot dari masing-masing kriteria ini, yang dimana untuk C1-nya di sini bobotnya kurang lebih di 30%, untuk C2-nya di sini ada di 20%, C3-nya ada di 20%, dan C4-nya kita ada di 40%. Yang kedua, setelah melakukan penentuan kriteria dan masing-masing bobot kriterianya,
Di sini kami melakukan normalisasi kriteria ke dalam jenis kriteria benefit atau cost. Untuk yang engagement survey ini masuk dalam jenis kriteria benefit, yang dimana semakin tinggi engagement survey-nya maka itu menunjukkan keterlibatan positif dari karyawan tersebut. Kemudian untuk yang kriteria employee satisfaction ini masuk dalam jenis kriteria benefit, yang dimana semakin tinggi employee satisfaction-nya maka menandakan karyawan tersebut itu puas dan produktif di dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga ada special project on-nya. Ini masuk dalam jenis kriteria benefit, yang dimana semakin banyak project yang dikerjakan oleh karyawan, maka kontribusi karyawan tuh artinya lebih besar gitu di perusahaan. Dan yang terakhir ada absensi. Ini masuk dalam jenis kriteria cost, yang dimana semakin rendah absensi karyawan, maka karyawan tersebut akan dinilai semakin disiplin gitu kurang lebihnya. Selanjutnya, nah di sini kami mulai melakukan mulai memasukkan nilai dari kriterianya ke dalam tabel normalisasi matriks RIJ, yang dimana di sini kami terdapat 2 tabel, yang dimana untuk tabel pertama ini khusus buat 3 alternatif saja. Jadi semisal kita ingin menghitung 3 alternatif ini saja, maka kita menggunakan tabel yang di atas. Sedangkan untuk yang di bawah ini adalah tabel yang kami gunakan untuk menghitung semua alternatif yang ada di dashboard SPK-nya. Jadi di dashboard SPK-nya nanti itu datanya cukup lumayan banyak. Jadi di sini sebagai untuk mempersingkat waktu dalam presentasi, jadi di sini kami cantumkan 3 alternatif saja gitu kurang lebihnya. Yang dimana di sini ada nilai-nilainya. Dan di sini ada, setelah kami masukkan nilainya, di sini kami menentukan nilai maksimal dan nilai minimalnya. Yang dimana di sini nilai maksimalnya yaitu adalah 500. Yang dimana kan di sini tidak ada nih 500. Di sini tuh diambil dari semua data yang ada di dashboard SPK-nya. Jadi data yang ada di dashboard SPK yang kami kembangkan itu nilai maksimalnya ialah 500 gitu. Kemudian untuk nilai minimalnya itu juga 43 gitu. Dan di sini tidak ada karena hanya ada di dashboard SPK yang kami kembangkan. Kemudian ini juga kurang lebih sama, ada nilai maksimalnya 5, nilai minimalnya 1, kemudian ini ada nilai maksimalnya 8, nilai minimalnya 0, dan yang terakhir ini nilai maksimalnya 20 dan nilai minimalnya 1 untuk di kolom keempat. Setelah kami masukkan, di sini kami inisialisasi ke dalam matriks RIJ, yang dimana di sini ada urutan dari tabelnya seperti seperti R11. Ini ada di baris 1 kolom 1, kemudian di sini ada R21 ada di baris 1 kolom 2 hingga R43 ada di baris 3 kolom keempat. Setelah selesai dilakukan, di sini selanjutnya kami mulai membalikkan nilai kriteria absensi terlebih dahulu. Yang awalnya itu cost, kita ubah jadi kriterianya menjadi benefit. Jadi ini ada rumusnya, absensi balik, yang dimana jumlah maksimal dari absensi dikurangi dengan absensi yang ada di sini di kolom keempat. Di sini yang dimana di sini R41 artinya 20 dikurangi 4 maka akan ketemu hasilnya yaitu 16. R42 20 kurangi 2 akan ketemu hasilnya 18, dan R43 20 dikurangi 1 maka akan ketemu 19. Dan di sini ada alasannya kenapa kami balik, yaitu karena absensi adalah kriteria cost, yaitu semakin sedikit semakin baik. Maka kami balik supaya menjadi benefit, agar setelah normalisasi, nilai besarnya mempresentasikan kinerja yang lebih baik. Dengan begitu, pegawai yang rajin atau absensinya yang sedikit akan mendapatkan skor normalisasi yang tinggi. Itu kurang lebih alasan kenapa kami membalik absensi cost menjadi absensi yang benefit gitu. Yang selanjutnya, setelah dibalik untuk kriteria absensinya dari cost ke benefit, kami mulai menghitung tabel normalisasinya. Yang dimana di sini untuk rumusnya agak sedikit berbeda dengan rumus metode SAW pada umumnya, karena di sini kami menggunakan metode SAW dengan pendekatan Tardos, yang dimana di sini RIJ atau tabelnya itu rumusnya itu adalah nilai dari tabel dikurangi dengan nilai minimal yang ada di kolom misal C1 hingga C4 gitu. Kemudian di sini ada nilai maksimal dari kolom C1 hingga C4 dikurangi nilai minimal yang ada di kolom C1 hingga C4 gitu kurang lebihnya. Nah, di sini kami mulai menghitungnya yang dimulai dari R11 atau kolom pertama. Di mana nilai dari R11 yaitu 448, ini dia.
akan dikurangi dengan nilai minimalnya, yaitu 43. Ini dia, 43. Maka akan ditemukan hasil yaitu 405. Kemudian dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom pertama, yaitu 500, dikurangi nilai minimal yang ada di kolom pertama, yaitu 43. Maka akan ketemu hasilnya 457. Nah, ini tinggal dibagi saja, yaitu 405 dibagi 457, maka akan ketemu hasilnya ini, yaitu 0,8862. Untuk yang baris kedua itu R12-nya juga kurang lebih sama, yaitu nilai dari R12 yaitu 410 dikurangi nilai minimal yang ada di kolom pertama, yaitu 43. Ketemu hasilnya 367 dibagi nilai maksimal yang ada di kolom pertama dikurangi nilai minimal yang ada di kolom pertama, akan ketemu hasil 457. Dan jika dibagi 367 dibagi 457 akan ketemu hasil 0,8031. Untuk R13 kurang lebih juga sama seperti cara sebelumnya, yaitu nilai dari R13-nya dikurangi nilai minimal kolom 1, kemudian dibagi dengan nilai maksimal kolom 1, dibagi dengan nilai minimal yang ada di kolom 1, yaitu ketemu hasilnya 407 dibagi 457, hasilnya adalah 0,8906. Yang selanjutnya ada tabel kedua, yaitu R21, di mana caranya juga kurang lebih sama, karena ini semua masuk dalam kriteria benefit, karena sudah disesuaikan sebelumnya. Yang dimana untuk R21 yaitu nilai dari R21 yaitu 5 dikurangi nilai minimal kolom kedua dibagi dengan nilai maksimal di kolom kedua dikurangi dengan nilai minimal yang ada di kolom kedua, yaitu 4 dibagi 4, maka akan ketemu hasilnya itu 1. R22 juga kurang lebih sama, nilai R22 yaitu 5 dikurangi nilai minimal kolom kedua dibagi nilai maksimal kolom kedua dikurangi nilai minimal kolom kedua, maka akan ditemukan hasil yaitu 1 dari hasil pembagian 4 dibagi 4. R23 juga kurang lebih sama, yang akan ditemukan hasilnya 1. Jadi ini kolom kedua hasilnya 1 semua dari hasil penghitungan tabel normalisasi. Yang selanjutnya ada ada kolom ketiga yaitu C3-nya, di mana di sini nilai dari R31 yaitu 6 dikurangi dengan 0, nilai minimal dari kolom ketiga. Kemudian dibagi dengan nilai maksimal di kolom ketiga yaitu 8 dikurangi dengan nilai minimal yang ada di kolom ketiga yaitu 0. Maka akan ketemu hasilnya itu 6 bagi 8 adalah 0,750. Untuk R32-nya juga kurang lebih sama caranya. Nilai dari R327 dikurangi nilai minimal kolom ketiganya yaitu 0 dibagi nilai maksimal kolom ketiga yaitu 8 dibagi dengan nilai minimal yang ada di kolom ketiga yaitu 0. Maka akan ketemu hasilnya yaitu 7 dibagi 8 yaitu 0,875. Kemudian ada R33 yaitu nilai dari R33 yaitu 5 dibagi nilai minimal kolom ketiga yaitu 0 dikurangi nilai minimal yaitu 0 yang ada di kolom ketiga, kemudian dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom ketiga yaitu 8 dikurangi nilai minimal yang ada di kolom ketiga yaitu 0. Maka akan ketemu hasilnya 5 dibagi 8 yaitu adalah 0,625. Yang terakhir adalah kolom C4 atau kolom keempat yang tadi sudah dibalik untuk absensinya dari cost ke benefit. Untuk caranya juga kurang lebih sama, kami menggunakan cara yang ini. Jadi untuk R41-nya yaitu nilai R41 yaitu 16 dikurangi nilai minimal yang ada di kolom keempat yaitu 0, yaitu terus dibagi nilai maksimal yang ada di kolom keempat yaitu 19, kemudian dikurangi dengan nilai minimal yang ada di kolom keempat yaitu 0. Maka akan ketemu hasilnya 16 dibagi 19 yaitu hasilnya adalah 0,8421. Untuk R42-nya kurang lebih sama, nilai R42 yaitu 18 dikurangi 0, nilai minimal dari kolom keempat dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom keempat dikurangi nilai minimal yang ada di kolom keempat. Maka akan ketemu hasilnya itu 18 bagi 19 dan hasilnya ini adalah 0,9474. Dan yang terakhir ada R43-nya, di mana nilai R43 19 dikurangi nilai minimal yang ada di kolom keempat yaitu 0 dibagi nilai maksimal yang ada di kolom keempat dikurangi nilai minimal yang ada di kolom keempat, yaitu akan ketemu hasilnya 19 bagi 19 yaitu hasilnya 1. Setelah dihitung akan dimasukkan ke dalam tabel hasil normalisasi untuk nilai-nilai sebelumnya, kemudian akan disusun ke dalam matriks R.
Jadi ini akan disusun ke dalam matriks R. Kemudian selanjutnya setelah disusun ke dalam matriks R, selanjutnya itu dikalikan dengan bobot kriterianya yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 30%, 20% untuk kolom kedua, 20% untuk kolom ketiga, dan 30% untuk kolom keempat. Dan ini dia untuk hasil akhir yang kami peroleh. Di gimana untuk alternatif pertama, tinggal dimasukkan saja, yaitu bobotnya dikalikan dengan yang baris pertama, yaitu 0,8862, kemudian ditambah bobot dari kolom kedua itu 0,20 dikalikan dengan 1, ditambah 0,20 dikalikan dengan 0,750 ditambah 0,30 dikalikan dengan 0,842. Jika ini semua dihitung untuk alternatif pertamanya, akan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,8685. Untuk yang alternatif kedua caranya juga kurang lebih sama, yang dimana 0,30 dikali 0,8031 ditambah 0,20 dikali 1 ditambah 0,20 dikali 0,875 ditambah 0,30 dikali 0,947, maka akan ketemu hasilnya yaitu 0,9001. Dan untuk alternatif yang terakhir yaitu 0,30 dikalikan dengan 0,8906 ditambah 0,20 dikali 1 ditambah 0,20 dikali 0,625 ditambah 0,30 dikalikan dengan 1, maka akan ketemu hasilnya untuk alternatif ketiganya itu hasil akhirnya 0,8922. Yang selanjutnya ialah hasil nilai-nilai yang telah dihitung ini akan dimasukkan ke dalam tabel hasil nilai preferensi yang nantinya akan yang kami buat ranking seperti ini kurang lebihnya. Yang dimana untuk ranking pertama itu ada alternatif dari karyawan Lebin yang dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,9001. Jadi ini ada di peringkat pertama. Untuk peringkat keduanya itu ada karyawan Shabo Andrew yang dimana nilai preferensinya 0,8922 yang ada di peringkat kedua. Dan yang ada di peringkat terakhir itu ada Horton Zaine dengan nilai preferensi terendah yaitu 0,8685 yang masuk dalam peringkat ketiga. Nah, dari hasil perhitungan nilai preferensi, nilai V2 atau alternatif karyawan Lebin memiliki nilai terbesar. Jadi pilihan alternatif karyawan Lebin merupakan pilihan karyawan dengan penilaian kinerja terbaik selama 1 tahun. Yang selanjutnya ialah akan dilanjutkan oleh teman saya Osa. Silahkan. Oke, untuk perbandingan rumus SAW yang versi PPT kuliah dengan versi jurnal modern bisa dilihat sebagai berikut ini. Dan untuk kemudian permasalahan di bagian codingan mungkin bisa saya tampilkan. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai minimum dan maksimum dari data yang kita peroleh. Untuk nilai minimumnya di bagian kolom emergent survey itu ada di 43 dan nilai maksimumnya ada di 500 yang tidak semua kita bisa tampilkan di PPT. Untuk kolom selanjutnya bisa dilihat untuk sebagai berikut ini. Untuk bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa pemrograman Python karena dinilai lebih fleksibel dari bahasa pemrograman lainnya. Dan untuk requirement yang saya pakai itu saya menggunakan Streamlit, Pandas, NumPy, Scikit-learn, Plotly, dan OpenPixel. Dan untuk websitenya mungkin kita bisa mengaksesnya secara langsung. Oke. Untuk datanya saya mengambil dari website Kaggle karena ini salah satu website yang menyediakan dataset terbanyak. Kita menggunakan data Human Resource Data dengan kriteria datanya terdiri dari 36 kolom.
dan sekitar 311 row. Untuk dashboard yang berhasil kita buat ada sebagai berikut ini. Untuk kriteria pertama diisi oleh Lebin dengan skor SAW adalah 0,9001 dan diteruskan oleh Sabon Andrew, kemudian Horton dan lain-lainnya. Untuk visualisasi top karyawan supaya lebih mudah di mudah dinikmati oleh para pengguna. Kita lihat ada Lebin, Sabo, Horton, dan lain-lainnya. Untuk distribusi persebaran skornya, bisa kita lihat untuk skor SHW yang paling banyak terjadi ada di 0,575 sampai 0,249 dengan total adalah 49 orang. Sedangkan yang paling tinggi untuk skor SHW yang paling tinggi ada di kelas 0,875 sampai 0,9249, itu hanya 2 orang saja. Untuk fitur yang selanjutnya kita bisa mengunduh hasilnya setelah diurutkan, dan untuk pengaturannya kita bisa mengcustom sendiri dengan aturan bobot kriteria jumlah harus sama dengan 1. Jika melebihi satu akan mendapatkan peringatan jumlah bobot harus 1. Bobot saat ini adalah 1,1. Mungkin begitu saja presentasi dari saya, bisa saya kembalikan ke Dwiki. Terima kasih. Mohon maaf Dwiki, untuk suaranya belum masuk. Oh ya, maaf. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami dalam menjelaskan materi presentasi dan juga dashboard SPK yang kami kembangkan, kami minta maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.